Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya Asrul Sanjaya, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Yudi. Beliau adalah guru olahraga mengampu kelas 11 ya, kelas 11. Baik, Assalamualaikum Bapak Yudi. Waalaikumsalam, Pak Asrul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Baik Bapak Yudi, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi dulu ya. Ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak laksanakan nanti di lapangan. Kemudian saya akan mensupervisi kelas yang Bapak akan nanti lakukan di lapangan. Adapun tujuan yang akan diadakan dalam supervisi kelas kali ini adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa sekarang kita lakukan percakapan pra-observasi merupakan persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri nanti pada saat di lapangan. Yang pertama adalah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak ya, Pak Yudi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Bapak ingin sampaikan nanti pada saat pembelajaran di lapangan? Tujuannya untuk sekarang mungkin tentang kebugaran jasmani, Pak. Ya, agar saya ingin tahu seberapa besar tingkat kebugaran jasmani kelas 11 yang sekarang. Oh, berarti tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani kelas 11 sekarang ya. Oke. Kemudian bagaimana pengembangan Bapak nih? Bagaimana pengembangan Bapak yang ingin dicapai untuk melakukan dalam pembelajaran tadi? Pembelajaran yang akan dilakukan tadi. Yang dilakukan. Ya mungkin saya akan mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Berdiferensiasi diantaranya berdiferensiasi proses ya yang saya gunakan itu, dan saya akan mencoba teknik membagi kelompok. Ketika setelah pemanasan saya mencoba membagi kelompok ya. Berarti Bapak akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, dan juga model berkelompok. Bisa masuk ke project based learning juga, PJBL, Pak. Project based learning ya. Itu ya termasuk juga strategi ya, strategi pembelajaran. Nah, baik. Kemudian jadi rencana Bapak itu akan melakukan pembelajaran project based learning dan berdiferensiasi. Dan nanti akan menggunakan metode berkelompok ya. Oh, gitu. Lanjut, Pak, mengenai media pembelajaran apa yang Bapak akan gunakan nanti pada saat pembelajaran di lapangan? Ya, yang pertama mungkin media audiovisual, Pak ya. Saya akan menggunakan anak-anak itu supaya menganalisis dulu di YouTube, Pak, tentang kebugaran jasmani. Di situ ada 2 untuk mencapai tingkat kebugarannya itu dengan cara latihan. Yang pertama interval training, yang kedua dengan circuit training. Selain dari YouTube pun saya juga akan membantu mereka dengan media pembelajaran buku ya, Pak, yang ada di sekolah. Jadi setiap kelompok itu nanti setelah selesai menganalisis dari YouTube, saya akan membahasnya yang dari buku itu, Pak. Mudah-mudahan tersampaikan, Pak. Oh ya, bagus sekali ya Pak Yudi ya. Mengenai rencana media pembelajaran yang digunakannya itu banyak sekali. Nah, sekarang kira-kira Bapak akan kapan melakukan pembelajaran nanti? Hari apa dan jam keberapa misalnya? Saya kelas berapa? Saya akan melakukan di hari Rabu, Pak. Jam ke-3 ke-4 di kelas 11B2. Hari Rabu jam ke-3 dan ke-4 di kelas 11B2. 11B2. Ya. Oh, baik. Nah, nanti saya akan melakukan observasi, saya akan masuk ke lapangan Bapak. Akan melakukan observasi secara langsung di hari Rabu jam ketiga dan keempat di kelas B2 ya. Baik Bapak. Sebelum kita akhiri pembicaraan ini, Bapak,
apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita tadi barusan? Ya mungkin saya juga ketika pembelajaran ingin ada yang memantau saya Pak, mungkin ada kesalahan, jadi saya bisa diperbaiki lagi. Terus dan ketika pembelajaran pun takutnya ada yang kurang, jadi disampaikan kelas yang lain pun ada tambahannya Pak. Jadi saya ingin saling mengevaluasi Pak. Saling mengevaluasi, saling mengingatkan. Iya. Oh, baik. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya mengenai percakapan pra-observasi. Sampai ketemu kembali di kegiatan observasi di lapangan hari Rabu Jam ketiga dan keempat. kelas B2 ya. Oke. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan operasi kelas dan juga kegiatan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Pak Sul. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah ya kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-9. Ya, untuk hari ini kita akan materinya kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Bugar, sehat. Bugar teh naon? Sehat. Sehat dan segar. Bagaimana cara menjaganya kebugaran jasmani? Yang pertama, Olahraga. yang kedua, Tur. Makan yang sehat. jaga pola makan. Yang ketiga, Jaga pola banyak minum. tidur. Yang keempat, pola tidur. Masih ada yang begadang? Masih. Pasti laki-lakinya ada yang begadang ya, main Mobile Legends. Ya, diusahakan di sekarang kalian sudah mempelajari kebugaran jasmani. Ya, harus bisa menjaga pola tidur. Ya, ada unsur-unsur kebugaran jasmani, diantaranya apa? Satu, kekuatan. Yang kedua, Kelincahan. kelenturan. Yang ketiga, badanan. Selain kelenturan, kekuatan, Keseimbangan. Oke, Bapak akan absen kelas 11 B2. Amelia, Yang gitu ya. Andini, Andre, Aprilia. Ayo kita bangun, kita pemanasan terlebih dahulu. Rentangkan tangannya. Jadi ada halus ya. Pimpin oleh ketua kelas. Silahkan ke depan. Hadap kanan gerak. Rentangkan lagi tangannya. Geser ke belakang. Oke, hadap kiri gerak. Oke, silakan pimpin doa. Sebelum mulai kegiatan olahraga hari ini, berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ya, kita mulai di atas, hitung bareng-bareng. 1, 2, 5, 6, 5, 6. Jogging. Masih jogging. Siap. Bentuk kelompok. 6 orang. Belok 6 orang. 6. Itu awal masih ada tuh, perempuan tuh. Gabung. Sini, gabung di kelompok sini. Bentuk lagi. Oke, udah. Baris sini bikin satu banjar. Oke, tanpa disadari kalian sudah berlari. Itu sudah masuk ke bagian latihan kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani ada unsur-unsurnya yang Bapak sebutkan tadi. Yang pertama kekuatan, yang kedua daya tahan, yang ketiga kelenturan, yang keempat kecepatan, yang kelima keseimbangan. Setiap kelompok ada ya. Ini kelompok ini suka push up, kelompok ini suka sit up, kelompok ini suka lari atau jogging, kelompok ini suka senam.
Ada hubungannya tidak dengan kebugaran jasmani? Nah, Di antaranya kalau push up, kekuatan. kekuatan. Kalau sit up, ketahanan, kekuatan, sama ya. Kalau lari, daya tahan, sama kecepatan. Sini kalian Bapak bagi kelompok 4 kelompok. Yang pertama kelompok push up, yang kedua kelompok sit up, yang ketiga kelompok apa ini? Lari. Yang keempat kelompok senam. Silakan satu orang ambil HP-nya. Oke. Kita di sini akan mempelajari tentang kebugaran jasmani. Ada metodenya. Yang pertama FITT itu apa? F-nya Forum. F-nya apa? Frekuensi. Ya. Yang kedua, I, intensitas. Intensitas latihannya. Yang ketiga, time. Dan yang keempat, type. Ya. Jadi ada 4. Ada 4 yang akan dipelajari dengan kebugaran jasmani ini. Yang pertama, non FT? Frekuensi. Yang kedua ada intensitas. Intensitasnya apakah lemah, sedang, kuat. Yang ketiga ada time, waktu. Yang keempat ada type, yaitu jenis. Ya, misalkan untuk menjadikan kekuatan itu ototnya kuat dengan cara apa? Push, yaitu untuk otot tangan. Sit up untuk kuat otot apa? Perut. Perut. Ada lagi untuk daya tahan, yaitu dengan lari jogging. Ya, ada lagi nanti dengan kelenturan, yaitu dengan kayak plank, ada kelincahan agility. Ya, sekarang tugas kalian, silakan buka HP-nya. Kalian cari apa yang dimaksud dengan interval training dan circuit training. Apa itu circuit training? Sirkuit training adalah metode latihan yang menggabungkan latihan aerobik dan kekuatan. Circuit training adalah metode latihan Yang menggabungkan latihan aerobik dan kekuatan. latihan aerobik dan kekuatan. Ya. Oke. Interval training. Apa itu interval training? Dia baca. Interval training itu apa sih? Interval training metode latihan fisik yang menggabungkan latihan interaksi tinggi dengan latihan intensitas rendah secara bergantian disertai dengan waktu istirahat yang singkat. Oke. Interval training yaitu metode latihan dengan intensitas tinggi dengan disertai dengan waktu dan jeda istirahatnya ya. Kalian paham circuit training itu? Kalian paham interval training itu? Nah, sekarang kita akan mempraktekkan. Circuit training itu apa sih? Interval training itu apa sih? Ya. Nanti 2 kelompok ini sebagai circuit training. Ya. Ini yang interval training. Paham? Oke. Silakan untuk kelompok circuit training. Ada apa? Geraknya. Boleh 4 gerak kalian pilih. Boleh sit up, boleh lari bolak-balik, boleh squat jump, boleh push up, boleh back up. 1, 2, 3. Sambil hitung dalam hati. Terus ingat, di pose kedua kalian akan melakukan sit up. Oke, pindah sit up, tolong dibantu. Mulai. Lima 15 detik. Oke, pindah lagi ke sini. Selama 15 detik. Back up, mulai.
Dengar peluit lagi, pos keempat. Lari bolak-balik selama 15 detik. Oke, satu jajar. Lari. Lari. Lari cepat. Oke, sekarang kita lakukan metode yang kedua dengan interval training. Lari. Balik lagi. Balik lagi, cepat. Tahan. Oke, silakan pegang jut tadinya. Siap. Mulai. Berapa? 24, 22, 20, 20. Oke, ada perubahan? Ya. Oke, untuk hari ini kalian sudah mempelajari tentang interval training, tentang sirkuit training. Kalian sudah paham apa itu interval, apa itu sirkuit training. Kalian sudah tahu cara program latihan dengan FITT, yaitu frekuensi, intensitas, time, dan type. Nah, sebagai penutup, ada pertanyaan terlebih dahulu? Apa yang kurang mengerti? Ada pertanyaan? Tidak, berarti paham ya? Tepuk tangan buat kalian hari ini. Oke, mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya. Sebelum ditutup, mari kita baca doa bersama-sama. Oke, berdoa, mulai. Berdoa tidak pernah. Oke, minggu depan Bapak nanti kasih LKPD buat kalian dikerjakan tugasnya di rumah. Jadi setiap kelompok harus ada sampelnya. Apakah ada perubahan atau tidak saat kamu mengikuti pelatihan FITT. Paham ya? Pertemuan yang akan datang kita akan melakukan tes blip test untuk menguji daya tahan kalian. Oke? Ada pertanyaan? Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Asus Hanjaya, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi. Saya di sini tidak sendiri, masih ditemani oleh Bapak Yudi ya, yang kemarin beliau adalah sebagai model observasi saya dalam pembelajarannya. Selamat sore Bapak Yudi, apa kabar? Alhamdulillah Pak Asrul, selamat sore juga. Nah, Bapak Yudi, kita ketemu lagi pada percakapan pasca observasi. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran yang Bapak Yudi telah lakukan. Ya. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, Mas. Baik. Untuk pertanyaan pertama, Bapak Yudi, bagaimana perasaan Bapak Yudi ketika setelah melakukan pembelajaran yang kemarin? Alhamdulillah Pak Sul berjalan dengan baik, dan saya juga terbantu dengan adanya Pak Sul di pinggir lapangan, karena saya ingin tahu dan saya juga ingin mengevaluasi apa ada kekurangan pada saat saya mengajar Pak Sul. Terima kasih juga Pak Sul sudah membantu saya, yang sudah mendampingi saya ketika dalam pembelajaran itu. Alhamdulillah ya, berjalan baik. Bapak Yudi bisa ceritakan kembali persiapan Bapak Yudi sebelum melakukan pembelajaran atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Yudi ketika sebelum melakukan pembelajaran kemarin. Ya, mungkin untuk langkah-langkah, ya pertama saya yang dipersiapkan itu modul ajar Pak. Modul ajar. Modul ajar, saya mempersiapkan modul ajar. Terus yang keduanya saya mengkondisikan lapangan pun. Kondisikan lapangan. Terus yang sarana dan prasarana. Ya. Yang ketiganya. Peralatan juga ya. Yang ketiganya saya mengondisikan siswa juga, apakah masih ada yang sakit atau tidak Mas. Mengecek siswa apakah ada yang sakit atau tidak. Ya. Gitu ya. Baik Bapak Yudi, untuk area pengembangan yang ingin Bapak Yudi capai itu area pengembangan di bidang apa pada pembelajaran yang kemarin? Ya, untuk yang saya capai itu yang pertama area pengetahuan dan area keterampilannya Pak Sul. Jadi pengetahuan dan keterampilan. Ya. Apakah sudah tercapai atau belum yang kemarin pembelajaran kemarin area pengembangan pengetahuan dan keterampilan tersebut?
menurut saya alhamdulillah sudah tercapai, tapi Sampai. ada sedikit sih problemnya. Yang pertama mungkin ada siswa yang kurang aktif pada Ada saat siswa. pembelajaran itu, atau kalau siswa itu suka atau tidak suka dengan pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian yang keduanya ada siswa yang disabilitas masuk di kelas saya. Oh, ada disabilitas. Ya. Oh. Ya, jadi area pengembangan yang Bapak Yudi ingin capai adalah area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Tampilan. Kendalanya ada sedikit siswa yang kurang aktif dan disabilitas gitu Ya. ya. Oh, itu ada kendalanya. Nah, mungkin strategi apa Pak Yudi untuk kedepannya untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, mungkin untuk yang peserta yang kurang aktif nih Pak Asul ya, Ya. mungkin kekurangan atau hambatannya yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga, yang masih ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat dalam pembelajaran. Ya. Mungkin itu sedang tidak sehat Pak Asul, Ya. atau juga ketika saya mengkelompokkan mereka tidak suka dengan temannya itu. Oh, ya. Nah, itu yang pertama. Terus kendala hambatan yang keduanya ketika ada siswa yang disabilitas. Mungkin untuk penyetaraannya, saya kemarin itu cukup bingung juga karena untuk meningkatkan kebugaran jasmani itu, Ya. saya tidak tahu triknya bagaimana sih jika orang yang disabilitas itu apakah disamakan atau tidak, Pak Astul. Ya. Ya, mungkin seperti itu hambatannya. Hambatannya seperti itu ya. Ya. Jadi untuk rencana kedepannya supaya pengembangan dari pengembangan tersebut tercapai, apa rencana Bapak Yudi untuk pembelajaran berikutnya Mungkin untuk rencana terhadap kendala tersebut? Ya, untuk rencana kedepannya saya akan melakukan asesmen perorangan. Asesmen perorangan. Ya, jadi kita lihat siswa itu suka dengan siapa. Oh, gitu. Terus apakah Berarti dengan- ke lebih ke minat ya? Ke minat, Pak Yudi Ke ya. minat anak ya. ya, Benar. terutama kan kemarin itu tentang kebugaran jasmani Pak Sul, Ya. yang diutamakan fisik. Kadang-kadang anak itu setelah siang, apalagi kita kan kemarin waktu itu ketika Pak Sul observasi, itu di pembelajaran yang ketiga keempat, mungkin Ketiga, anak-anak keempat. itu udah capek Udah atau capek sudah ya. lelah ya. Mm-mm. Jadi agak kurang. Jadi saya juga kurang maksimalnya ketika mendapatkan nilai atau penilaian tingkat kebugarannya, saya kurang maksimal. Contohnya kan kemarin ada push up, ada sit up. Nah, mungkin mereka itu sudah lelah atau mereka itu dalam keadaan perutnya kosong atau seperti apa. Oh iya. Jadi kurang fit lah Ya. gitu ya. Jadi rencana Bapak Yudi yang akan lakukan untuk kedepannya adalah melakukan asesmen awal. Ya, Dan juga mungkin bisa dengan pembelajaran yang bervariasi mungkin ya Pak Yudi ya. ya bisa masuk. Berdiferensiasi misalkan dengan menggunakan auditori, Ya. atau visual seperti itu. Nah, kira-kira Pak Yudi rencana tersebut kapan akan dilakukan atau direalisasikan? Pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran yang akan datang, Pak Sul. Yang akan datang pertemuan berikutnya. Pertemuan berarti ya? berikutnya. Berarti minggu depan ya Pak Yudi? Minggu ya? depan. Baik Pak Yudi. Mudah-mudahan Bapak Yudi, saya doakan rencana yang Bapak Yudi sudah nanti akan lakukan pembelajaran berikutnya tercapai dengan baik, sehingga proses pembelajaran yang berpihak pada murid tercapai juga gitu. Ya, Pak Sul, terima kasih. Kemudian Pak Yudi mungkin itu ya pertanyaannya. Terima kasih juga atas jawaban-jawabannya. Ya, Nanti saya tunggu untuk minggu depannya hasilnya seperti apa. ya Pak Sul, siap. Hasil minggu depannya. Ya, Mungkin itu aja Pak percakapan kali ini. ya, terima kasih. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik dengan metode coaching alur Tirta sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Yudi yang Ya, terima telah kasih. bersedia untuk diobservasi. Ya, Sangat senang Pak Sul saya. Iya. Jadi saya juga bisa evaluasi, bahan evaluasi Iya. juga. ya terima kasih Bapak Yudi. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.